Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi di dalam kajian rutin kitab Al-Azhar fi Fiqhil A'immatil Adhar yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mahdi Lidinillah. Dan pada kesempatan ini kita sudah memasuki bab atau tema yang baru, yaitu kita akan membahas babun fi sholatil jamaah, bab tentang sholat jamaah. Dan sebelumnya, sebagaimana biasanya, kita akan membacakan dulu redaksi atau ibarah Matnul Azhar, dan baru nanti kita analisa, kita elaborasi, dan kita diskusikan apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Mahdi Lidinillah di dalam matan kitab fikihnya tersebut. Qala al-imamu al-Mahdi lidinillah Ahmad ibn Yahya al-Murtado rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Babun fi sholatil jamaah. Wal jama'atu sunnatun mu'akkadatun illa fasiqan au fi hukmihi. Wal jama'atu, dan jamaah ini ada dua manuskrip ya di dalam kitab ini. Satu manuskrip hanya menyebutkan atau hanya menyatakan wal jama'atu, tapi yang dimaksud adalah wassolatul jamaah. Tetapi satu manuskrip sebagaimana dalam kitab syarahnya, yaitu Dhau'un Nahar al-Musyrik ala Safahatil Azhar, yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Hasan ibn Ahmad Al-Jalal. Di sana bunyi redaksinya wassolatul jamaah, dan sholat jamaah itu sunnatun mu'akkadatun, sunnah yang ditekankan. Kita akan coba kaji dan elaborasi, dan nanti kita akan diskusikan apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Mahdi Lidinillah dalam pembahasan ini. Beliau mengatakan wal jama'at, dan berjamaah. Ini mengindikasikan bahwasanya sholat itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama secara sendirian atau individu. Artinya seseorang melakukan sholat tanpa di sana ada yang disebut imam dan makmum. Sholat yang semacam itu dinamakan sholatul fardi atau sholatul fadhi. Yang kedua, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Mahdi Lidinillah di sini, wassolatul jamaah, dan sholat jamaah, artinya menjelaskan ada cara yang mana sholat itu dilakukan secara kolektif, yaitu sholat yang di sana ada seseorang yang disebut imam dan juga ada makmum, yang mana minimal makmum itu terdiri dari satu orang, sehingga sholat berjamaah itu minimal dilakukan oleh dua orang. Yang satu bisa menjadi imam, yang satu menjadi makmum. Dan apa yang dimaksud dengan sholatul jamaah? Dalam ahli fikih yang disebut dengan sholatul jamaah, dalam pandangan para fuqaha ahli fikih yang disebut dengan sholatul jamaah itu rabtu sholatil makmum bi sholatil imam.
yaitu mengikatkan sholatnya makmum dengan sholat imam. Itu yang disebut dengan sholat jamaah. Dan kemudian bagaimana hukum sholat jamaah tersebut? Sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Mahdi lidinilah di sini. Wal jama'atu sunnatun mu'akkadatun, atau dalam satu manuskrip atau nuskhoh yang lain wassalatul jama'ati sunnatun mu'akkadatun. Dan sholat jamaah itu hukumnya sunnah mu'akkadah. Artinya dalam pandangan madhab Az-Zaidi Al-Hadawi, sholat jamaah itu hukumnya sunnah mu'akkadah. Tapi sebelum kita membahas tentang hukum sholat berjamaah, baik dalam madhab Az-Zaidi maupun madhab fikih yang lainnya, kita akan mempertajam dulu istilah atau terminologi di sini yang digunakan oleh Al-Imam Al-Mahdi lidinilah, yaitu sunnah mu'akkadah. Ada sunnah yang mu'akkadah, yang ditekankan. Apa yang dimaksud dengan sunnah mu'akkadah? Di dalam kitab Al-Azhar tersebut, Al-Imam Al-Mahdi memiliki terminologi tersendiri. Beliau membedakan an-nafl itu ada yang masnun, ada yang mustahab. Yang pertama masnun. Sesuatu yang disebut masnun, yang disunahkan. Beliau mengatakan di dalam pembahasan sholat-sholat yang disunahkan terletak di Al-Azhar sebelum Kitabul Janaiz. Di sana beliau mengatakan wal masnunu minan nafli ma lazamahu Rasul alaihi salatu wassalam wa amara bihi. Yang disebut yang masnun, yang disunahkan daripada an-nafl itu ma lazamahu Rasul. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah secara mulazamah atau secara mudawamah, secara kontinuitas. Artinya Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Berarti masnun atau yang sunnah itu dilakukan oleh Rasulullah secara fi'liyatan, secara perbuatan, atau yang disebut dengan sunnah fi'liyah. Yang kedua wa amarobi, Rasulullah tidak hanya melakukannya secara fi'liyatan tetapi juga menyatakan ibadah tersebut secara qauliyatan. Ini yang disebut apa? Al-masnun minan nafli. Tapi kalau ada ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah tidak secara mulazamah, maka itu disebut apa? Wa illa fa mustahabbun. Maka kalau dilakukan oleh Rasulullah tidak secara mulazamah atau mudawamah disebut mustahab. Ini istilah yang digunakan oleh Al-Imam Al-Mahdi lidinilah di dalam kitabnya Al-Azhar tersebut. Dan meskipun di kalangan para ahli usul fikih ada yang membedakan masnun dengan mustahab, ada yang menyamakan. Tetapi ini terminologi atau istilah yang digunakan oleh Al-Imam Al-Mahdi lidinilah. Dan an-nafl itu waqad yu'akkadu karawatib, kata beliau. Nafl yang sunnah itu ada yang muakkad, yang ditekankan, karawatib, sebagaimana sholat rawatib, sholat yang mengiringi sholat wajib 5 waktu itu. Artinya itu dilakukan oleh Rasulullah secara mulazamah dan ada praktiknya secara fi'liyatan, dan juga ada anjuran oleh Rasulullah kepada para sahabatnya untuk melakukannya secara qauliyatan, secara apa? Pernyataan Nabi. Ya. Sehingga ketika Al-Imam Al-Mahdi menyatakan wassalatul jama'ati sunnatun mu'akkadatun, artinya sunnah mu'akkadah ini dilakukan oleh Nabi secara fi'liyatan, secara
praktek dan juga secara qauliyatan. Artinya Nabi menjelaskan tentang anjuran melaksanakan sholat secara berjamaah yang nanti kita akan bahas. Oke. Al-ikhwafillah, pernyataan Al-Imam Al-Mahdi di sini menyatakan status hukum sholat berjamaah itu sunnah mu'akkadah. Tetapi kalau kita lihat di dalam keterangan para ulama tentang hukum sholat berjamaah itu, sebagaimana yang dikutip oleh Al-Alamah Al-Hasan Ibn Ahmad Al-Jalal dalam syarahnya Matnul Ashar ini, yaitu Dhaw'un Nahar Al-Musyrik ala Safahatil Ashar. Beliau menjelaskan beberapa pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, pendapat yang mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah, kewajiban yang dilakukan secara kolektif. Artinya apabila ada representatif dari kalangan umat Islam, maka yang lainnya tidak berdosa atau gugur kewajibannya. Itu pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga di kalangan Ahlul Bait, sebagaimana pendapatnya Abul Abbas, Abu Thalib, kemudian Al-Mansur Billah. Ini pendapatnya pertama, yaitu fardu kifayah. Yang kedua, itu hukumnya fardu ain. Artinya sholat berjamaah itu wajib dilakukan secara individu, bukan fardu kifayah. Artinya setiap orang wajib melaksanakannya secara berjamaah. Ini yang dinyatakan oleh Al-Imam Ahmad dan Ashabu Dhahir. Dan juga pernyataan Abul Abbas dari ulama Ahlul Bait. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, itu sholat berjamaah itu hukumnya syartun lisihhati sholat. Syarat sahnya sholat. Artinya ketika sholat itu dilakukan tidak secara berjamaah, maka sholatnya itu tidak sah. Ini juga ada riwayat dari Imam Ahmad dan juga dinyatakan oleh Al-Imam Dawud Az-Zahiri. Argumentasi para ulama yang menyatakan bahwasanya sholat berjamaah itu hukumnya fardu, mereka menyandarkan pendapat mereka dari beberapa hadis Nabi. Nah, di antaranya hadis yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kehendak untuk mendatangi orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat berjamaah dan membakar rumahnya, meskipun tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Yang pertama, hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Ashabus Sittah, yaitu pengarang kitab hadis yang 6, yaitu mereka Asy-Syaikhan, Al-Imam Bukhari dan Muslim, kemudian Ashabus Sunan, Al-Imam Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Di dalam hadisnya tersebut, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqama." Sungguh saya berkeinginan untuk memerintahkan supaya sholat itu diqomati. Tsumma amura rajulan fayusalliya binnas. Kemudian saya memerintahkan seseorang untuk mengimami para sahabat. Kemudian apa yang mau dilakukan oleh Nabi? Kata Nabi, "Tsumma antaliku ma'i, tsumma antaliku ma'i birijalin ma'ahum khuzamun min khatobin." Kemudian saya akan
pergi bersama saya birijalin dengan beberapa orang atau dengan pasukan ma'ahum huzamun min hatobin yang bersama mereka beberapa ikat kayu bakar ila qaumin menuju sebuah kaum atau menuju orang-orang la yasyaduna sholah yang tidak mendatangi atau menghadiri sholat secara berjamaah. Apa keinginan Nabi? Fa'uhariqu alaihim buyutahum. Nabi ingin membakar atas mereka rumah-rumah mereka. Hadis ini konteksnya dihubungkan dengan sikap dan perilaku orang munafikin di zaman Nabi. Sehingga di awal hadisnya Nabi mengatakan inna athqala salatin alal munafikin salatul isya'i wa salatul fajr. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang yang munafik itu salat isya dan salat fajar. Jadi geramnya Nabi atau ancaman Nabi untuk membakar rumah mereka yang tidak mendatangi sholat berjamaah ini dihubungkan dengan sikap dan perilaku keagamaan orang-orang munafik yang mana mereka merasa berat untuk melaksanakan sholat, yaitu sholat isya dan sholat fajar. Kemudian di hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad, Nabi memiliki keinginan yang narasinya sama dengan hadis Abu Hurairah tadi. Hanya saja di sana konteksnya dijelaskan berkaitan dengan orang yang tidak mau mendatangi sholat Jumat. Kata Nabi, "Tsumma ahriqu ala rijalin yatakhallafuna anil jumu'ah buyutahum." Nabi ingin membakar mereka yang meninggalkan sholat Jumat, rumah-rumah mereka. Artinya dari dua hadis ini bisa kita pahami. Satu hadis bicara tentang konteks sholat wajib secara khusus, yaitu sholat isya dan sholat fajar, dan dihubungkan dengan sikap keagamaan orang munafik, yaitu merasa berat mendatangi sholat isya dan sholat fajar. Yang kedua dihubungkan dengan orang yang tidak mau mendatangi sholat Jumat, yang mana dalam sholat Jumat ini disepakati para ulama di antara syaratnya harus dilakukan secara jamaah dan secara berjamaah. Ini yang menjadi ittifaq sepakatan mereka bahwasanya satu-satunya sholat yang wajib dilakukan secara berjamaah dan berjamaah itu menjadi syartun fi sihatiha, syarat sahnya sholat tersebut yaitu sholat Jum'ah. Adapun selain itu diperdebatkan, termasuk yang kita bahas ini, yaitu yang berkaitan dengan hukum sholat berjamaah. Kemudian hadis yang kedua yang sering dipakai oleh orang yang mengatakan bahwasanya hukum sholat berjamaah itu wajib adalah hadisul a'ma. Hadis yang berbicara tentang seorang sahabat yang buta, yaitu Abdullah ibn Ummi Maktum. Ibn Ummi Maktum ini pernah mendatangi Nabi untuk meminta rukhsah, keringanan tidak menghadiri sholat secara berjamaah. Dan beliau menyatakan uzurnya, ya Rasulullah, innahu laisa liqaidun yaquduni. Ya Rasulullah, tidak ada orang yang menuntunku ke masjid untuk mendatangi sholat jamaah. Kemudian ketika Abdullah ibn Ummi Maktum ini mau meninggalkan Nabi, Nabi bertanya, atas ma'un nida, apakah engkau mendengar azan? Abdullah ibn Ummi Maktum menjawab, na'am. Kemudian Rasulullah bilang,
fa'ajib, maka datangilah. Nah, bagi orang yang memahami hadis ini mengindikasikan tentang wajibnya sholat berjamaah, karena Nabi tidak memberikan, seolah-olah tidak memberikan rukhsah atau keringanan kepada Abdullah ibn Ummi Maktum. Tetapi bagi yang memahami hadis ini, tidak ada indikasi yang eksplisit menjelaskan tentang kewajiban mendatangi sholat jamaah, karena dipahami Abdullah ibn Ummi Maktum itu memahami status a'ma, orang yang buta itu, sebagaimana dalam konteks jihad Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa 'alal a'ma harajun, tidak ada dosa bagi orang yang buta untuk tidak ikut berperang. Nah, Abdullah ibn Ummi Maktum seolah-olah memahami bahwasanya sholat berjamaah itu hanya dianjurkan bagi orang yang sehat, sehingga orang yang buta itu tidak perlu untuk mendatangi sholat berjamaah karena dihubungkan dengan kewajiban berjihad. Nah, ketika bertanya kepada Nabi, Nabi menjelaskan bahwasanya dalam konteks sholat berjamaah itu tidak ada bedanya antara orang yang sehat dan orang yang buta di dalam memperoleh fadilah atau keutamaan sholat berjamaah, yang mana ini berbeda dengan status jihad yang dianjurkan untuk ikut serta dalam jihad itu orang-orang yang sehat. Oke. Itu diantara pendapat para imam yang mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya wajib, sebagaimana pernyataan Imam Ahmad, kemudian Imam Abu Dawud Az-Zahiri, dan seterusnya. Tetapi dalam pandangan Al-Imam Al-Mahdi lidinillah di sini, beliau mengatakan wassalatul jama'at atau wal jama'atu sebagaimana nuskhah yang lain sunnatun muakkadatun. Al-Imam Asy-Syaukani di dalam syarahnya terhadap Matnul Azhar, yaitu As-Sail Al-Jarrar Al-Mutadaffiq ala Hadaikil Azhar, ketika mensyarah atau mengomentari pernyataan Imam Al-Mahdi di sini, beliau menyepakati, artinya tidak mengkritisi apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Mahdi di dalam pernyataannya tadi. Wal jama'atu sunnatun muakkadatun. Beliau mengatakan, Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan mengatakan, hadza huwal haq. Ini yang betul, ini pendapat yang betul, pendapat yang al-haq. Kenapa? Alasannya di dalam pandangan Al-Imam Asy-Syaukani, pendapat yang mengatakan bahwasanya hukum sholat berjamaah itu wajib bertentangan dengan beberapa hadis Nabi. Maka ketika ada ta'arud bainal adillah, kontradiksi antara dalil-dalil, maka ditempuh dengan 4 cara. Yang pertama yaitu al-jam'u wa taufiq atau thariqatul jam'i wa taufiq, melakukan sinkronisasi atau harmonisasi sehingga kedua dalil tersebut bisa diamalkan. Yang kedua at-tarjih, memilih dalil yang rajih dan meninggalkan dalil yang marjuh, artinya satu dalil saja yang diamalkan. Kemudian kalau diketahui historitas atau tarikh atau sejarahnya, maka ditempuh dengan an-nasakh, yaitu menghapus. Maka hukum yang dihapus itu yang disebut mansukh, itu dalil yang awal. Kemudian dalil yang menghapus itu disebut nasikh. Sehingga harus diketahui
historitasnya. Maka syaratnya nasakh itu kita gunakan in ulima at-tarikh, jika diketahui sejarah historitas munculnya dalil tersebut. Sehingga dalilun mutaqaddimun itu dimansuh dengan dalil mutaakhir, dalil yang baru. Ketika tidak bisa dilakukan nasakh, maka tawakuh, berhenti melakukan penyelidikan sampai bisa mendatangkan data-data yang valid. Nah, dalam masalah ini Al-Imam Asy-Syaukani menyatakan bahwasanya dalil-dalil yang seolah-olah mengindikasikan wajib itu bertentangan dengan beberapa hadis yang nanti kita akan bahas. Dan juga hadis-hadis ini memalingkan arti wujub itu ilan nadab. Karena al-aslu fil amril wujub illa maddalat dalilu ala khilafi, atau illa maddalat dalilu ala khilafi, yang membawa kepada arti sunnah dan membawa arti sunnah atau yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah. Di antara hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya As-Sail Al-Jarrar ketika mendukung pernyataan Al-Imam Al-Mahdi di lidinillah tadi, wal jama'atu sunnatun mu'akkadatun. Yang pertama hadis yang cukup populer yaitu hadis Abu Hurairah. Hadis ini disebutkan dalam As-Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian wa ghairihima, selain dari dua kitab Sahih Bukhari dan Muslim, misalnya di Musnad Ahmad, Sunan Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, salatu rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salati fi suqihi bid'an wa isyrina darajah. Salatnya seseorang secara berjamaah itu melebihi salat dia di rumahnya dan juga di pasarnya, bid'an wa isyrina darajah, memakai bid'an. Dalam bahasa Arab bid'an itu angka dari 3 sampai 9. Artinya 23 sampai 29 derajat. Kemudian di hadis Ibnu Umar, ini juga terdapat di dalam Bis-Sahihain wa ghairihima, yaitu Rasulullah SAW bersabda, salatul jama'ati tafdulu ala salatil faddi bisab'in wa isyrina darajah. Salat berjamaah itu melebihi salat secara sendirian bisab'in wa isyrina darajah, dengan 20 derajat. Kemudian juga hadis Abu Sa'id, Rasulullah bersabda, salatul jama'ati tafdulu ala salatil faddi bi khamsin wa isyrina darajah. Salat berjamaah itu melebihi salat sendirian dengan 25 derajat. Artinya dari hadis ini ada yang memakai redaksi bid'an wa isrin. 23, bid'an tadi kan angka 3 sampai 9. Berarti 23 sampai 29. Ada yang mengatakan itu berdasarkan hadis apa tadi? Hadis Abi Hurairah. Hadis Ibnu Umar mengatakan bisab'in wa isyrina darajah, dengan 27. Kemudian hadis Abu Sa'id mengatakan bi khamsin wa isyrina darajah, dengan 25 derajat. Tetapi yang perlu kita pahami, angka ini sifatnya ta'abbudi, sifatnya teologis, bukan ta'akuli, bukan rasionalitas, atau bukan bilangan secara matematis. Sehingga kita tidak boleh bantah kenapa kok misalnya tidak 100 derajat, karena ini menunjukkan ta'abbudi yang menjelaskan intinya secara teologis, menjelaskan keutamaan yang luar biasa bagi orang yang menjalankan sholat berjamaah. Nah, bagaimana wajhu istidlal, cara pendalilan Al-Imam Asy-Syaukani dari hadis-hadis ini yang menyatakan bahwasanya hadis-hadis ini memalingkan
hadis-hadis yang seolah-olah mengindikasikan sholat berjamaah itu wajib. Hadis ini, di dalam hadis ini Rasulullah melakukan apa yang disebut dengan tadi tafadul. Tafadul itu apa? Yaitu membedakan atau melebihkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sehingga dalam bahasa Arab, tafadul, melebihkan sesuatu dengan yang lain itu menggunakan af'alu tafdil dalam ilmu gramatika bahasa Arab. Misalnya Muhammadun akramu min akhihi. Muhammad itu lebih dermawan daripada saudaranya. Ini tafadul. Tadi yang dilakukan mufadalah, yaitu apa? Melebihkan, yaitu sholat berjamaah itu melebihkan sholat apa? Sendirian dengan tadi bid'an wa ishrina darajah, dengan sab'in wa ishrina darajah, atau apa? Khamsin wa ishrina darajah. Dan tafadul itu berlaku kepada sesuatu yang mustarok, sesuatu yang bersekutu. Artinya keduanya sama-sama sah. Sehingga sesuatu yang dilakukan mufadalah itu keduanya harus mustarok. Artinya dalam konteks sholat keduanya harus idza atau sihah. Tidak boleh tidak dihukumi tidak sah. Karena Rasulullah tidak mungkin melakukan perbandingan antara sesuatu yang satu itu sah, yang satu tidak sah. Yang sah itu sholat jamaah, yang tidak sah sholat sendirian. Apalagi ketika menjelaskan konteks apa? Keutamaan atau afdoliyah. Sehingga mufadalah ini menunjukkan sholat secara sendirian itu juga sah. Artinya izza. Kalau izza itu ya sholatnya sah, tidak perlu untuk diqodoi. Maka dalil ini atau hadis-hadis ini yang digunakan oleh Al-Imam Asy-Syaukani di dalam mendukung pernyataan Al-Imam Al-Mahdi lidinillah dalam kitabnya Matnul Azhar tadi, yang mengatakan apa? Wal jama'atu atau wassolatul jama'ati sunnatun mu'akkadatun. Itu. Demikian kajian kita pada kali ini, dan insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih ikhwas sekalian yang sudah mengikuti kajian kita, dan kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.